Babu min madmadatin ini kan. Babu masir roksi. Babu Sa'ib ini Yazid. Wa khairul huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babu isti'mali fadli wudu'in nasi wa amara Jarir bin Abdullah ahlahu ayyatawadda'u bi fadli siwakihi. Ini bab tentang menggunakan kelebihan air wudhunya manusia dan menyuruh oleh Jarir bin Abdullah kepada keluarganya untuk menggunakan air wudhu kelebihan si bersiwak. Wabihi qala haddatsana Adamu, telah memberikan hadis kepada kami oleh Adam. Qala berkata ya Adam haddatsana Syu'batu, telah memberikan hadis kepada kami oleh Syu'bah. Qala berkata Syu'bah haddatsana al-Hakam, telah menghadiskan kepada kami oleh Hakam. Qala berkata Hakam sami'tu Aba Juhaifata, telah mendengar aku akan Aba Juhaifah. Yaqul berkata ya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah, telah keluar atas kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajirah. Pautiya maka diberikan, didatangkan, dibawakan biwadu'in dengan tempat air wudu. Fatawaddo'a maka Nabi berwudu. Fajalan nasu maka jadilah manusia ya'khuduna mengambil mereka itu manusia min fadli wudu'ihi dari kelebihan air wudunya, tempat air wudunya itu berlebihan. Fayatamassahu nabi maka mereka menyapu dengan itu kelebihan air wudu Nabi. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur rakaat ini 2 rakaat, wal asra dan sembahyang asar rakaat. Wa bani anazatun, dan di antara tangan Nabi, di antara Nabi ada tongkat. Jadi apabila dalam perjalanan wajib qashar, pada perjalanan musafir melebihi 100 kilo, maka boleh sembahyang zuhur ditarik, dikumpulkan ke asar, kemudian asar dikerjakan di zuhur. Jadi apabila ke sini ke Balikpapan sampai di Panajam sembahyang zuhur, otomatis asarnya ditarik ke zuhur. Ngarannya jamak takdim, mendulukan waktu, yang kedua dijadikan yang ke satu. Yang pertama ngarannya qashar jamak takdim. Jadi usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asru fardhan lillahi ta'ala. Sajaku sholat zuhur 2 rakaat dikumpul dengan asar fardu karena Allah. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah seperti di sholat biasa. Setelah 2 salam, setelah 2 kali rakaat, setelah 2 rakaat assalamualaikum, berdiri lagi sembahyang asar. Sholli fardhul asri raka'ataini majmu'an ilaihi zuhur fardhu lillahi ta'ala. Aku sholat pada asar dikumpulkan dengan zuhur fardu karena Allah. Dan itu kayaknya sudah sampai ke Balikpapan, tidak usah lagi sembahyang asar, karena sembahyang asarnya di waktu zuhur. Setelah sampai ke Balikpapan, ini hendak ke perbatasan Malaysia Ngata atau ke sana lagi. Nah setelah itu maghribnya karena sempit waktunya terus berjalan sampai ke Isya.
sampai jam 10 malam sembahyang isya. Sholli fardhal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilaihil maghrib. Aku sholat fardu isya 2 rakaat dikumpulkan dengan maghrib. Allahu akbar. Setelah dua rakaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghrib lagi. Sholli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ilaihil isya fardhu lillahi ta'ala. Aku sholat fardu maghrib 3 rakaat dikumpul dengan isya, fardu karena Allah. Jadi apabila 4 dikurangi 2, apabila 3 tetap 3. Apabila 2 tidak bisa dikurangi, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Misalnya sholat subuh, kada boleh dimajukan, aku kena sembahyang subuhnya 20 zuhur kada kawa. Jadi subuh ini istimewa, tidak boleh dimajmu', dikumpul kada boleh. Yang sudah 2 rakaat berdahulu. Kalau maghrib 3 rakaat kada boleh dikurangi, boleh dimajukan, boleh ditarik waktu isya ke maghrib boleh. Nah jadi Nabi ini sembahyang duhur, sembahyang asar 2 rakaat. Nah karena di situ tidak ada masjid, tanah lapang, jadi Nabi mengikuti kayu, jadi diandak di mukanya. Nah di muka sholat, misalnya sholat, di sini andaki kayu. Supaya apa? Supaya tidak melewati orang lalu lalang. Itu supaya jangan mengganggu orang sholat. Jadi sunat apabila di tengah lapang, kalau sudah di bawah pohon kenapa Pak? Di lapangan terbuka, buati apa di mukanya? Selain daripada tongkat, taruh tas di mukanya. Nah gitu. Wabihi waqala Abu Musa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadain fihi ma'un. Baghasala yadayhi wa wajahu fihi wa majja fihi thumma qala lahumā ishrabā minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Berkata Abu Musa, jadi Abu ini adalah Asmaul Khamsah, isim-isim yang 5. Abu Dzarrin, Abu Musa, Abu pokoknya Abu Rebu itu ngarannya Asmaul Khamsah atau kunyah. Nama yang dimulai dengan Abu atau Umun namanya kunyah. Wa qala Abu Musa, berkata Abu Musa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggil Abu Musa. Memanggilnya itu biqadain fi ma'un, supaya membawakan wadah, di dalam wadah itu ada air. Faghasala yadayhi, maka Nabi membasuh kedua tangan. Wa wajhahu, dan membasuh mukanya. Fihi, pada itu qadah, pada itu wadah. Wa majja fihi, dan Nabi minum padanya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, lahuma, kepada keduanya. Keduanya siapa inilah? Isyraba, minumlah kamu berdua, minhu, dari itu air yang ada di qadah. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma, dan lapai wajah kamu dan leher kamu. Nah dilapai muhanya, kemudian ini apa namanya, pundak leher disapu. Jadi itu ngarannya mengambil barokah. Jadi boleh kita mengambil barokah bagi orang yang soleh. Jadi bekas-bekas orang soleh itu boleh kita mengambil barokah. Apabila kita berjalan misalnya ke suatu tempat, di situ ada kubah orang soleh, jadi boleh kita di situ sholat. Ya Allah, dengan berkat tempat ini, tempat orang soleh, berilah ulun apa misalnya, tapi menyandarkan kepada orang soleh, kebaikan orang soleh, bukan karena kuburan. Wahidatu, minta kulontian boleh, tapi mintanya sama Allah, bertawassul dengan kebaikan itu orang. Itu ada hadisnya. Jadi boleh bertawassul pada tiga orang, 3 golongan. Yang pertama pada amal. Pernah kita suatu hari beramal ikhlas karena Allah,
lalu kita dalam keadaan sempit di tengah laut atau di mana tidak ada tempat keluar, lalu situ berdoa, ya Allah ya Rabbi, ulun pernah berbuat baik lawan kuitan ulun misalnya, waktu itu ulun kada isi duit apa-apa, ulun mencari hutang ke sana ke sini, akhirnya dapat, sedangkan ulun tidak punya apa-apa, tapi uang itu lebih mengutamakan kedua orang tua ulun, ya Allah diberikan. Akhirnya itu disebutkan, kebaikan yang dulu itu disebutkan supaya Allah melepaskan apa yang kita derita. Itu ngarannya tawassul. Tawassul dengan amal. Yang kedua, tawassul dengan kebaikan. Tadi tawassul dengan amal loh. Kemudian tawassul dengan orang yang beramal, orang lain beramal. Misalnya tuan guru, oh ya Allah, berkat tuan guru ulun minta lawan pian supaya diberikan jalan keluar dalam masalah ini misalnya. Itu boleh. Ada 3 macam, itu di Riyadhus Shalihin, nanti kita baca sini ada ngarannya mengambil barokah. Kalau meminta sama bendanya itu haram hukumnya. Jadi misalnya minta sama datunya, wahai datu ulun minta anu, itu tidak ada musyrik, syirik lah, perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Nah ini sahabat mengambil bekas atau bekas minum, bekas yang disentuh oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka semua meminumnya dan menyapu ke seluruh badan. Wa bi qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah hadiskan kami oleh Ali anak Abdullah, qala berkata Ali, haddatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'din, telah hadiskan oleh kami oleh Yaqub anak Ibrahim anak Sa'ad. Qala berkata Yaqub, telah hadiskan oleh kami abi ayahku an Solehin dari Soleh. An Ibnu Syihabin dari Ibnu Syihab, qala berkata ya Ibnu Syihab, abarani Mahmud bin Rabi', telah memberikan hadis kepada oleh Mahmud anak Rabi', qala berkata ya Mahmud, wa walladzi majja Rasulullah sallam, dan dia yang telah meminum Rasulullah sallam fi wajihi, pada wajahnya, yang telah melapaikan lah, di sini telah melapaikan. Ini ada yang maknanya minum, ada yang melapaikan, ambil banyu diusut akan di wajah. Wa huwa ulamun min bi'rihim, dan ini ulam itu artinya anak laki-laki di bawah 12 tahun, min bi'rihim, dari sumur mereka. Wa qala Urwatu anil Miswari wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibahu, telah membenarkan tiap-tiap satu dari keduanya akan orang yang mempunyai hadis ini. Wa idza tawaddaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaktatirun la wuduhi, dan apabila Nabi berwudu, Nabi Muhammad SAW berwudu, kadu, hampir-hampir mereka sahabat, yaktatiluna, bertengkar, ala wuduhi, atas merebutkan sisa air wudu Nabi. Jadi sisa air wudu Nabi itu direbutkan, bertikai, sama seakan-akan bertikai, saking mengambil barokahnya. Jadi tidak haram orang mengambil barokah, ini ada hadisnya. Wa idza tawaddaa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadu yaktatiluna la wuduhi, apabila Nabi berwudu, mereka hampir-hampir bertikai, berperang, ala wuduhi, atas merebutkan sisa air wudu Nabi. Apa tadi semuanya? Istimal tadilah. Babus Sa'ib bin Yazid yaqul zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab Sa'ib anak Yazid berkata, ya zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pergi membawa aku oleh bibiku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bibinya membawa Sa'ib anak Yazid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Abdurrahman ibnu Yunus, telah menghadiskan kepada kami oleh Abdurrahman anak Yunus. Qala berkata Abdurrahman, haddatsana Hatim bin Ismail, telah memberikan hadis kepada kami oleh Hatim anak Ismail anil Ja'di, daripada Ja'di. Qala berkata Ja'di, sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul, aku telah mendengar Sa'ib anak Yazid berkata, ya dahabat bi khalati, telah pergi membawaku oleh bibiku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata bibi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi apabila ada iya, setelah iya itu ada nama, tapi namanya itu dua kalimat. Rasul sebuting, Allah sebuting. Jadi panggilannya la, ya Rasulullah. Ada boleh dibaca ya Rasulullah. Jadi menurut yang menahu ya Rasulullah nasab. Ya Rasulullah, salamun alaik, fasalir rahman fi hajati. Ada boleh ya Rasulullah, salam. Ya Rasulullah, ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdurrahim. Ada boleh ya Abdurrahim. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bana ukhti waji'un, sesungguhnya anak saudariku waji'un, sakit parah. Pamasaha ro'si wada'ali bil barokah, pamasaha maka menyapu ia Nabi ro'si kepalaku, wada'ali bil barokah, dan mendoakan supaya mendapat barokah. Tsumma tawaddo'a, kemudian berwudu. Fasyaribtu min waduhi, maka aku meminum dari sisa air wudu Nabi. Tsumma qumtu khalfa dharihi, kemudian aku berdiri di belakangnya. Fanadhartu ila khatamin nubuwah, maka aku pandang ke belakang Nabi, dan baina katifaihi, di antara dua belikatnya, mitla zirril hajalah, seumpama telur burung dara. Jadi di antara belikat ini ada tato yang diulah Allah, bukan tato yang dibikin manusia. Tatonya ini seperti telur burung dara. Bertuliskan khatamun nubuwah, artinya khatam itu penghabisan, nubuwah nabi, penutup para nabi. Jadi penutup para nabi adalah Nabi Muhammad, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Apabila ada mengaku-ngaku, wajib kita mendustakannya. Babu man matmadha wastansyaqa min gharfatin wahidatin. Ini bab orang yang berkumur-kumur dan intisyak. Intisyak itu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Min gharfatin wahidatin, di satu kamar mandi. Wa bi qala haddatsana Musaddadun, telah menghadiskan kepada kami oleh Musaddad. Qala Musaddad, berkata Musaddad, haddatsana Khalid bin Abdullah, telah menghadiskan kepada kami oleh Khalid anak Abdullah. Qala, berkata Khalid, haddatsana Amr bin Yahya, telah menghadiskan kepada kami oleh Amr anak Yahya. An Abi, dari ayahnya, an Abdullah bin Zaidin, dari Abdullah anak Zaid, annahu afragha minal ina, bahwasanya ia selesai dari wadah, alaihi yadaihi, atas dua tangannya. Fawasalahuma, maka membasuh ia akan keduanya. Tsumma wasala, kemudian membasuh, awat madha, atau berkumur-kumur, watansyaqa, dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, min kaffatin wahidah, dari satu raupan tangan. Jadi meraup kayak ini. Jadi situ berkumur-kumur, buang masih ada bajunya lagi, masukkan air ke hidung. Fa'ala dari ketalatan, maka melakukan yang demikian itu 3 kali.
Fawasaladihi maka membasuh dua tangannya ilal mirfaqain sampai dua siku. Marrotain dua kali. Umasabi rasidun menyapu kepalanya ma'akbala wa ma'adbara yang di depan dan yang di belakang. Wasali jilaihi dan membasuh kedua kakinya ilal kabain sampai kedua buku lali. Tsumma qala kemudian dia berkata hakadha wudu Rasulullah sallam, seperti inilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sebelum berwudu dia basuh tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala, membasuh dua kaki. Nah, gitu. Babu masir rosi marrotan ini kah? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Babu masir rosi marrotan. Babu masir rosi marrotan. Langsung belajar apa? Belajar nahu ke sorok? Nahu. Halamat